Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan untuk kita semua, dan semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa BRTV, dalam episode Para Pencari Pahala kali ini akan berbagi cerita, ilmu, kisah inspiratif, motivasi, dan juga pesan dari seorang wanita hebat yang juga seorang ibu yang tangguh, yang memiliki anak istimewa dengan cerebral palsy, yang selalu berikhtiar dan bertawakal kepada Allah dengan apa yang dititipkan kepadanya. Saksikan Para Pencari Pahala hanya di BRTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Andriani, saya tinggal dari Bandung. Kesibukan hari-hari ibu rumah tangga yang ngurus 3 anak. Salah satunya anak istimewa yang luar biasa, Jaki, usianya 14 tahun. Putra istimewa kami, putra yang kedua, usianya sekarang 14 tahun lebih ya. Kondisinya sipis, lebar palsi, tingkat grade-nya itu level 5. Emang nggak bisa apa-apa, semua perlu bantuan dari A sampai Z-nya. Dan lebih istimewa lagi, matanya tidak berfungsi. Itu disebabkan karena kelamaan di inkubator, karena lahirnya prematur. Kata dokter sih katanya diagnosanya ROP. ROP itu retinanya itu yang rusak. Kelumpuhan otak itu penyebabnya banyak. Ada yang bawaan lahir dari kandungan, ada yang setelah lahir itu akibat virus. Jadi menyebabkan kelumpuhan otak, dia tidak berfungsi sebagaimana pada umumnya. Karena tidak ada yang memerintahkan, kita kan tahu otak itu yang berfungsi memerintahkan segala gerakan, pusatnya di otak. Tapi karena otaknya yang lumpuh, ya dia tidak bisa berbuat apapun. Meskipun CP itu banyak kriterianya. Ada yang kerusakan otak yang tidak terlalu parah, ada yang sedang, dan ada yang parah seperti Jaki. Kalau yang tingkat grade-nya tidak terlalu parah, itu ada yang bisa sekolah sampai sarjana, ada yang bisa aktivitas. Yang tingkat sedang, dia bisa berinteraksi tapi terbatas, tidak sama. Sedangkan yang berat seperti Jaki tidak bisa berbuat apapun, semua butuh bantuan. Keistimewaannya di sini. Kakak yang pertama, Jaki kedua, adik yang ketiga. Kadang kami mikir gitu ya, punya anak istimewa itu kan nggak gampang. Banyak sekali yang perlu bantuan. Andai kata cuman ada ibu dan bapaknya aja, pada saat ibu dan bapaknya nggak ada, siapa gitu orang terdekat yang bisa membantu. Dan dari situ kami, oke, dia punya kakak dan adik, dan Jaki juga pasti meskipun dengan kondisi keterbatasannya, dengan keistimewaannya, dia punya perasaan. Kalau semuanya hanya bapak, ibu, loh kakak adiknya mana? Dari situ kami melibatkanlah pelan-pelan dengan seperti kakaknya baru waktu kecil hanya ngajak bermain. Semakin kakaknya tambah usia, kita libatkan lebih. Misalnya membantu dorong keretanya. Semakin usianya lebih tinggi lagi kakaknya, kita libatkan lagi dia untuk membantu mengangkat, menggendong, mengganti diapersnya, mengajak bermain, pokoknya interaksi. Nah, adiknya juga begitu. Dari situ sebenarnya banyak manfaatnya. Bukan hanya interaksi Jaki dengan kakak adik, tapi kakak adik ini punya istilahnya rasa ke teman-teman Jaki, ngelihat anak istimewa tuh aware-nya lebih bagus. Lebih rasa bahwa seperti itu tuh bukan berbeda.
hanya dia punya keistimewaan dan ciri sendiri. Jadi kami siapkan kakak, adiknya itu bukan hanya untuk membantu, tapi biar Jaki merasa bahwa dia tuh nggak sendiri. Bahwa kakak dan adiknya juga sayang sama dia, perhatian. Jadi setiap kegiatan apapun, meskipun saya ada, pada saat kakak dan adiknya libur, saya libatkan. Kakaknya yang gendong, adiknya ngajak main atau ngasih makan. Maksudnya bukan saya nggak bisa, tapi ayolah kita sama-sama bahwa kita punya sesuatu yang istimewa di rumah, kita sama-sama menikmatinya. Gitu. Kurang lebih seperti itulah. Seperti kita tahulah Jaki itu kan CP level 5 yang emang mau digimanain juga kayaknya progresnya itu sangat kecil. Awal-awalnya sih kami kira dengan kami terapi rutin, ada progres yang seperti yang kami harapkan, ternyata tidak. Akhirnya kami kembali kaji ulang lah gitu. Oke, dia terapi, tujuannya bukan dia harus sama, harus seperti apa yang kami inginkan, enggak. Tapi dengan dia terapi mengurangi kekakuannya. Dia kan kaku semua ya, dia CP-nya itu kaku. Jadi dengan terapi mengurangi kakunya, ototnya. Dengan terapi dia juga bisa interaksi. Meskipun dia tidak bisa melihat, tapi saya yakin dia bisa merasakan. Kalau misalnya kita seperti kita kalau dipijit kan enak. Nah dengan terapi itu Jaki nyaman, hanya itu aja tujuannya, treatmentnya itu. Terus bergabung di komunitas. Jadi Jaki jangan kok kakak saya begini, adik saya begini, saya begini. Tapi dengan dia masuk ke komunitas yang temannya sama, dia merasa oh oke, teman-teman saya juga begini, saya juga ini. Meskipun dia tidak bisa melihat, tapi saya rasa perasaan dia pasti ada seperti itu. Tapi alhamdulillah dari kecil Jaki itu pendengarannya bagus. Bukan bagus lagi, sangat-sangat bagus kalau menurut saya ya, sensitif. Jadi dia sering dengar murotal, ngaji, ceramah. Hanya itu yang kita dengarkan ke dia. Akhirnya Jaki terbiasa mendengarkan itu. Selain kita diajak bermain, maksud komunikasi, berinteraksi lah, maksudnya salah satu terapi di rumah kan berinteraksi ya, ajak bicara, meskipun dia bicaranya kita tidak bisa mengerti secara verbal, tapi paling enggak oh iya kamu maunya ini ya gitu. Salah satu terapinya itu. Dan Jaki emang senangnya morutal sama ceramah, hanya itu dia disenang. Kalau dikasih lagu atau apa dia pasti marah, karena dia emang telinganya terbiasa mendengar itu. Ya kami juga harapkan dengan terapi wicara, siapa tahu ada kelebihan, ada mukjizat dari Allah, tiba-tiba dia hafal Al-Quran. Itu maksudnya keinginan kami tuh begitu, meskipun itu angan-angan, tapi bismillah lah. Idola sendiri, dia sangat mengidolakan Ustadz Somad sama almarhum Jainuddin. Tapi kalau Ustadz Somad, Masya Allah Pak, dia pasti happy-nya kayak menemukan sesuatu yang wow gitu. Jadi kami set itu khusus ceramah Ustadz Somad sama almarhum Haji Jainuddin itu. Kadang saya suka marah, ngeluapin emosi. Jaki ini, saya diingetin sama adiknya, Mama, anak surga itu berat.